Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika Fitri Salsabila dengan NIM 215060500111010. Saya berasal dari Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Di sini saya tidak akan sendiri, karena saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Salsabila Ananda Eka Putri, dengan NIM 215060501111022 yang juga berasal dari Departemen Arsitektur. Tujuan kami di sini adalah untuk menyelesaikan kuis dari mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Muhammad Anwar Hidayat. Tugas kami adalah untuk menganalisis studi kasus. Dan studi kasus yang kami pilih adalah kasus korupsi pembangunan jalan di Bengkalis. Bali menahan 3 tersangka kasus korupsi proyek jalan di Kabupaten Bengkalis. Dalam kasus ini KPK telah menahan 10 orang sebagai tersangka. Perbuatan tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara sekitar 129 miliar rupiah dari nilai proyek sebesar 359 miliar rupiah. Korupsi merupakan tindak pidana yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini bisa terjadi karena korupsi merugikan sangat banyak sekali pihak. Memang manusia sebagai makhluk yang tidak mudah puas, banyak sekali yang tidak mampu menahan godaan dari korupsi ini. Salah satunya terjadi di kasus ini. Pada Juli 2022, KPK menginterogasi 2 orang sebagai saksi dalam kasus korupsi pembangunan jalan di Bengkalis. Salah seorang saksi merupakan site engineer manager dan 1 orang lain merupakan pihak dari BUMN. KPK menginterogasi dengan maksud untuk mengetahui keterkaitan antara mereka dan tersangka. Awal mula cerita ini adalah pemerintah Provinsi Riau yang mengadakan open tender untuk 6 proyek pembangunan jalannya. Kemudian terpilihlah 6 pemenang untuk masing-masing pembangunan jalan. Saat pembangunan jalan tersebut dilakukan, dalam prosesnya KPK menemukan indikasi adanya korupsi. Hal ini sejalan dengan tidak sesuainya hasil pembangunan dengan spesifikasi dan juga lama pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana. Kemudian KPK mengusut kasus tersebut dan akhirnya ditemukan 10 orang tersangka. 2 tersangka berasal dari pihak pemerintah dan 8 orang lainnya berasal dari pihak kontraktor. Seperti yang kita ketahui, korupsi merupakan tindak kejahatan pidana yang salah satu faktornya merupakan monopoli kekuasaan. Pada studi kasus ini, tindakan korupsi dilakukan oleh pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk melakukan tindakan yang menyimpang atau bahkan tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Karena adanya pihak yang mengetahui tentang kejanggalan dalam proses pengerjaan proyek ini, pihak tersebut melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwajib dan KPK untuk menindaklanjuti kasus ini, hingga akhirnya ditetapkan 10 orang tersangka yang kemudian ditindaklanjuti dan dikenakan hukuman sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Kejahatan korupsi memang perlu diberantas dan dicegah. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah perlu lebih selektif dalam memilih seseorang untuk menjadi pemimpin atau petinggi yang memiliki jabatan. Selain itu, dalam proses pemindah kekuasaan atau pelantikan seseorang, perlu adanya perjanjian atau sumpah yang bersifat wajib. Sehingga, bila terjadi korupsi atau sejenisnya, pihak tersebut dapat disanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Upaya pemerintah juga telah ditegaskan seperti adanya kebijakan dan peraturan tertulis berupa undang-undang yang menjelaskan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, korupsi juga perlu diterapkan melalui kesadaran diri dari manusia-manusia itu bahwa tindakan korupsi merupakan tindakan yang negatif dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sekian pemaparan dari kami mengenai studi kasus terkait tindak pidana korupsi. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.